Halo, Assalamualaikum. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin sudah kita bahas ya. Kali ini kita lanjutkan dengan momen inersia. Nah, apa sih momen inersia itu, Nak? Waktu itu inersia itu adalah suatu kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya, untuk tetap diam atau tetap bergerak. Sedangkan momen artinya berotasi atau berputar. Nah, kalau ini kita gabungkan, itu momen inersia adalah kecenderungan atau kelembaman suatu benda untuk tetap berotasi pada porosnya. Nah, lalu apa saja yang mempengaruhi besarnya momen inersia suatu benda? Ada beberapa. Yang pertama, massa bendanya, kemudian bentuk bendanya, besar atau kecilnya, apakah dia berupa batang, silinder, kemudian bola, ya, itu menentukan besarnya momen inersia benda. Lalu yang ketiga, letak sumbu putarnya. Lalu jarak ke sumbu putar dengan bendanya. Nah, momen inersia sendiri itu ada dua macam pembahasannya, yaitu momen inersia pada benda partikel atau benda titik. Yang kedua, momen inersia pada benda tegar. Nah, apa bedanya benda partikel atau benda titik dengan benda tegar atau benda homogen, ya? Nah, bedanya kalau benda titik itu masanya dianggap satu kesatuan, gitu. Sementara kalau benda homogen itu masanya dianggap sebagai pecahan-pecahan partikel yang kontinu. Jadi kita memperhitungkannya itu partikel-partikel kecil penyusun dari massa bendanya itu diperhitungkan. Nah, contoh yang benda partikel itu seperti ini. Ini partikel. Nah, misalnya ini sebetulnya ukurannya bisa jadi sebesar ini, sebesar yang merah besar ini ya. Tapi benda ini dianggap sebagai satu kesatuan benda, jadi massanya itu satu kesatuan. Dia tidak dihitung partikel-partikel penyusunnya, dianggap satu kesatuan seperti ini. Nah, lalu contohnya nanti di soal biasanya yang ditanyakan ya seperti ini, misalnya ada partikel disusun seperti ini ya. Ini nanti momen inersianya berapa, kalau sumbu putarnya misalnya di Y atau sumbu putarnya di X dan seterusnya. Yang bawah ini juga sama. Nah, lalu apa yang benda tegar? Ini contoh benda tegar. Ini bola ya, bisa jadi ukurannya sama dengan yang atas. Nah, tapi bola ini dianggap sebagai benda homogen ya, yang pendekatannya nanti menggunakan integral, akhirnya integral ya, karena dia dianggap sebagai banyak partikel yang menyusun benda ini. Nah, nanti lebih lanjut kita bahas lagi. Intinya bedanya partikel dengan benda titik adalah dari cara memandang benda itu, apakah massanya di satu kesatuan utuh ataukah dia dipecah dalam partikel-partikel yang terdistribusi secara kontinu ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas momen inersia benda titik terlebih dahulu. Oke, seperti ini ya gambarnya, contohnya ini contoh yang tadi. Ini benda yang berputarnya, kemudian misalnya ini benda di tali deh, kemudian ini benda yang akan berputar, kemudian berputar ke arah sini. Nah, ini sumbu putarnya, poros putarannya di sini, berputarnya ke sana. Nah, momen inersianya itu bisa dihitung dengan cara mengalihkan massa dengan kuadrat jaraknya. Massanya adalah massa bendanya, lalu kuadrat jaraknya. Dari sini bisa kita lihat bahwa momen inersia itu dipengaruhi oleh massa suatu benda dan jaraknya terhadap pusat rotasi. Bisa kita lihat semakin besar massa berarti momen inersianya juga semakin besar karena sebanding. Begitu juga semakin besar jarak antara partikel atau si bendanya itu dengan pusat rotasinya, maka momen inersianya juga semakin besar. Nah, ini contoh dari momen inersia benda titik. Kalau yang atas itu momen inersia benda titiknya bendanya hanya satu, jadi tinggal langsung seperti ini aja, I sama dengan mr kuadrat. Nah,
Kalau untuk yang banyak seperti ini, maka momen inersianya akhirnya momen inersia total dari kumpulan partikel-partikel ini. Nah, kalau dijabarkan jadi seperti ini, jadi sigma itu jumlah dari banyaknya partikel, massa partikel dikali dengan jarak kuadratnya dari sekian partikel tersebut. Nah, M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai ke berapa. Oke. Sampai sini paham ya? Ini momen inersia benda titik. Nah, ini contoh soalnya. Tadi ya, Ibu ambil gambar yang kita contohkan tadi. Nah, untuk soal seperti ini yang ditanyakan momen inersianya bisa dua macam. Bisa pusat rotasinya di sumbu X. Ini jadi pusat rotasi, jadi yang berputar ini yang atas dengan yang bawah, gitu ya. Sementara yang dua diem di tempat karena dia berotasi di tempat, tapi dia nggak menimbulkan momen inersia. Nah, lalu yang kedua pusat rotasinya di sumbu X. Nah, di sumbu Y, maaf, di sumbu Y. Jadi ini yang berputar berarti ini dan ini. Oke, sementara yang ini dia tidak memiliki jarak terhadap pusat rotasinya. Pembahasannya seperti apa? Kita lihat. Untuk pusat rotasi di sumbu X, berarti semua benda di sumbu X tidak memiliki jarak terhadap pusat rotasi. Semua benda di sumbu X tidak memiliki jarak terhadap pusat rotasi. Nah, sehingga yang menghasilkan momen inersia hanya yang atas ini dengan yang bawah. Yang atas misalnya kita anggap M1 R1 kuadrat ya, yang bawahnya M2 R2 kuadrat. Tinggal kita masukkan M-nya 2M. R-nya adalah jarak dari partikel ini ke pusat rotasinya sebesar A. Jadi A kuadrat ditambah 2M. Partikel yang bawahnya juga 2M. Lalu kebetulan jaraknya sama ini. Nah, jadi A kuadrat. Ya, tinggal kita hitung, dapatlah I-nya sama dengan 4M A kuadrat. Mudah-mudahan nggak salah hitung kita ya. Oke, berikutnya pusat rotasinya di sumbu Y. Nah, untuk pusat rotasi di sumbu Y ya sama seperti ini, hanya yang tidak memiliki tidak memiliki jarak terhadap pusat rotasinya adalah yang ini. Nah, sekarang ini kan di tempat dia, muter di tempat, jadi dia nggak punya jarak terhadap sumbu ini. Sehingga ini momen inersianya 0, karena R-nya 0. Lalu siapa yang memiliki momen inersia? Ya tinggal sisanya ini. Yang sebelah kiri 2M dengan sebelah kanan 2M. Yang sebelah kiri jaraknya A, sebelah kanan jaraknya 2A. Kita anggap ini misalnya M1 R1 kuadrat. Ya, M1-nya 2M. Kebetulan sama ya, 2M. Terus R1-nya ini, jarak dari sini ke sini A. Kita masukkan A kuadrat ditambah 2M-nya berarti yang ini. Nah, jaraknya R2 adalah dari pusat rotasi ke 2M ini sebesar 2A dikuadratkan. Setelah dihitung, ya, hati-hati jangan sampai selip di sini. 2 kuadrat itu 4A kuadrat kali 2, 8, jadi 10 MA. Nah, lihat. Gambarnya sama, tapi pusat rotasinya berbeda, itu akan menghasilkan momen inersia yang berbeda. Ini yang dimaksud dari apa saja yang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya momen inersia. Letak sumbu putarnya itu berpengaruh terhadap besarnya momen inersia. Kita lanjut. Momen inersia benda tegar. Oke. Nah, ini contoh benda tegar, misalnya sebuah batang. Nah, yang ini contohnya batangnya muternya di tengah. Ya. Nah, batang ini kan sebenarnya tersusun dari partikel-partikel seperti ini. Nah, kalau tadi kan partikelnya itu satu kesatuan ini dihitung sebagai satu massa. Kalau sekarang masing-masing itu dihitung ini. Nih, ini satuan massa kecil-kecil, ini dihitung. Lalu dengan apa? Ya. Nih, ini contohnya tadi. Misalnya ini kan partikel banyak ya. 1 2 3 4 5 6. Ini aja jaraknya jauh nih, seperti ini. Ini nggak akan sanggup. Sehingga pendekatannya adalah dengan mengintegralkan. Nih, DI, I-nya kan momen inersia ya, sama dengan R kuadrat dm. Untuk menghilangkan DI maka diintegralkan. Nah, sehingga jadilah I sama dengan integral R kuadrat dm. Ya, nah, ini ada contohnya satu, Ibu kasih contoh. Ini contoh menentukan momen inersia benda tegar homogen. Ya, diambil sebagai yang Ibu ambilkan sebagai contoh adalah batang. Momen pusat rotasinya di tengah. Nah, konsepnya seperti yang tadi slide sebelumnya, I sama dengan integral R kuadrat dm. Nah, ini kan antara yang
diferensialnya dengan yang di depan ini kan belum sama. Maka dm itu kita uraikan dulu ya dengan menganggap bahwa si benda ini kerapatannya adalah m per volume, massa per volume. Ya, lalu massa adalah rho itu massa jenis sama dengan massa per volume. Lalu massa sama dengan massa jenis dikali volumenya. Nah, sekarang dari sini ya, M sama dengan rho kali V berarti dm, diferensial dari massa. Kenapa diferensial ya? Karena massanya kecil-kecil tadi. Sama dengan rho dikali dV. Ya. Nah, selanjutnya gimana? dm-nya tetap, ini rho itu tadi massa per volume. Kita ganti rho-nya dengan massa per volume. Terus dV-nya, dV-nya ini adalah luas. Volume itu kan luas dikali ini kan punya luas sama jaraknya ya, jaraknya terhadap pusat rotasi. Luasnya ini jaraknya dari pusat rotasi ini. Jadi ini adalah luas, ini A dikali dr. Nah, terus lalu di bawahnya dm sama dengan m, volumenya itu adalah A dikali L. Luas penampang dikali panjang ini. Volume seluruhnya adalah luas dikali panjang. Nah, ini kan A sama ya. Jadi kalau dibagi satu hasilnya tinggallah dm sama dengan m per L dari dr. Di sini. Nah, tadi kan I sama dengan integral R kuadrat dm. Nah, masukkan ke sini menggantikan dm jadi m per L dr. Oke. Nah, yang diintegralkan berarti R-nya. Karena ini fungsinya adalah diferensial terhadap R. Kita sun karena ini adalah konstanta, anggap saja ya di depan M per L. Integral ini tidak kita integralkan. Lalu integral dari R kuadrat dr. Sampai sini paham ya? Ini cuma susunnya ditukar gitu aja. Nah, selanjutnya apa? Nih, I sama dengan ini sudah sama. I sama dengan M per L integral dr. Integral R kuadrat dr. Nah, yang ini kok jadi gini? Nah, ini I sama dengan M per L integral L per 2. Kenapa L per 2? Iya, karena batasnya di tengah-tengah ya. Panjangnya kan L. Jadi batasnya dari min L per 2. Dari sini ke sini itu negatif L bagi 2. Ya. Jadi setengah L. Terus yang dari sini ke sini plus setengah L. Itu batasnya. Nah, terus cara matematika gitu. Integral dari R kuadrat kelas 10 sudah belajar. R kuadrat kalau diintegralkan berarti pangkatnya nambah. Nah, tambahan pangkatnya dibagi jadi 1/3. Ini sudah dipelajari kelas 10. Batas-batasnya min L per 2 sampai plus L per 2. Tinggal kita masukkan ke sini, ke R-nya ya. Min L per 2 itu nanti dimasukkan ke R. Jadi L per 2. Masukkan ke sini pangkat 3. Ini ya, L per 2 pangkat 3. Dikurangi min L per 2 pangkat 3. Nah, setelah dihitung dapatlah ini ya, 1M per L itu yang di depan. Kita tulis lagi, sepertiganya ini tulis lagi. Nah, L pangkat 3 per 2 dikurang min L pangkat 3 per 2 itu dapatnya L pangkat 3 per 4. 3 kali 4, 12, jadilah 1/12 mL pangkat 3. Nah, inilah momen inersia satu batang panjang, besarnya momen inersia batang panjang yang pusat rotasinya di tengah. Ini penegasannya adalah pusat rotasinya di tengah. Kalau pusat rotasinya tidak di tengah, misalnya di salah satu ujung, ya maka akan beda nilai I-nya. Kamu tinggal cari lagi yang dirubah apanya, karena ini sama-sama seperti ini ya. Jadi yang dirubah adalah batasnya. Berarti batasnya 0 sampai L. Nanti kamu hitung ya. Nah, dapatnya ketemunya berapa ya. Untuk selanjutnya, momen inersia benda-benda tegar yang homogen itu sudah ada tabelnya. Dan kamu tugasnya ya, nah ini yang kita hitung tadi misalnya ini batas pusat rotasinya di tengah ya, benda yang seperti tadi itu dapatlah I-nya sama dengan 1/12 mL kuadrat, mr kuadrat ya, 1/12 mr kuadrat. Nah, kalau yang silahkan dihafalkan, tugasnya menghafalkan ini. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum.